Ya, kita masuk ke metode yang berikutnya, yaitu metode high-low method. Nah, kalau metode high-low method ini tidak ada coba-coba, ya, nggak ada coba-coba. Nah, Nah, yang dilakukan adalah menghitung, ya, menghitung. Nah, ini ceritanya udah ada ya, ini unitnya, ini cost-nya. Nah, kalau high-low method, judulnya juga high sama low. Jadi kita menentukan memilih baik di unit maupun di cost-nya, yang mana yang high di unit, yang mana yang low di unit. Kemudian menentukan juga yang mana yang high di cost, yang mana yang low di cost. Nah, seperti itu ya. Jadi ingatnya metode ininya aja, namanya ya, harusnya mengingat nama terus jadi ingat gitu. Oh, hari ini high low di sini, high low di sini. Nah, ini sudah ditentukan ya. Nih high-nya yang di unit paling tinggi berapa? 800. Yang paling rendah 500, sudah ditentukan. Cost-nya ya, lihat nih, yang paling tinggi di sini ya. Ya kan paling tinggi ini ya. Berarti kan harusnya seperti ini, 9.800. Terus nanti yang low 500 berapa? 7.400. Nah, terus sekarang tinggal selisihnya dihitung. Selisih. Nah, jumlah pembagiannya ya, jumlah pembagian antara cost dengan unit setelah diselisihkan, jumlah pembagian antara cost dan unit setelah diselisihkan, itulah yang disebut dengan variable cost per unit. Kalau di sini karena hours ya jadi per hour ya. Nah, jadi udah ditemuin nih variable cost-nya. Ini pembagiannya adalah 8, nilainya 2.400 dibagi 308. Jadi dapat variable cost-nya. Dapat variable cost, total cost-nya ada. Ini kan total cost semua. Nah, berarti kebalikannya, kalau tadi ketemu yang scatter graph, ketemu fixed cost, kita dapat variable cost. Kalau di sini kita dapat variable cost, kita akan bisa menemukan fixed cost. Nih, gimana caranya? Tadi kita udah milih yang high sama low. Sekarang kita mau pilih yang mana? Salah satu antara high sama low. Misalnya kita mau pilih yang high, ya, yang high. Nih, misalnya pilih yang high. Kita mau cari fixed cost kan, ya kan? Variabelnya udah ketemu tadi 8. Nah, kalau yang high, total cost-nya adalah 9.800. Berarti variable cost ditambah fixed cost sama dengan 1.800. Variable cost-nya kita tadi udah dapat 8. 8 pada aktivitas 800. Nah, berarti fixed cost-nya kan selisihnya dong. Ini kurangin variable cost. Ya, nih fixed cost-nya berarti kan total cost dikurangin total variable cost. Total cost yang kita ambil yang high 9.800 dikurangin variable cost-nya itu tadi kita 8 kali 800, jadi 9.000 kurangin 6.400, 3.400. Nah, dapatlah fixed cost. Berarti persamaannya Y sama dengan 3.400 ditambah 8X. Kita lihat tuh seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba buktikan di yang sini nih, di yang low. Pasti hasilnya sama seperti itu. Nah, ini yang high low. Ya, yang high low cukup mudah juga. Nah, tapi memang punya kelemahan. Kelemahannya juga sama. Ya, namanya juga penemuan ya, penemuan pasti ada lemahnya. Kalau ini kita mengambil rata gitu ya, di atas sama bawah tinggal diselisihin gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sebaran datanya banyak di atas gitu, nah itu nanti bisa tidak mewakili, nggak bisa akurat. Nah, ininya nggak bisa akurat karena sebaran datanya mungkin menyebarnya numpuk di atas atau numpuk di bawah ya, seperti itu. Nah, itu kekurangannya kalau high low. Nah, kita masuk ke yang least square. Kalau least square ini bisa dibilang lebih akurat ya, lebih akurat. Nah, karena kita menggunakan metode regresi ya, regresi nanti kita harus pakai Excel ya, ngerjainnya pakai Excel. Tapi bisa lebih akurat hasilnya. Bisa lebih, karena nanti nanti akan saya terangkan kenapa ada lebih akuratnya ya, seperti itu. Oke, kita terusin aja ya, masih semoga cukup waktunya. Nah, ini kita kan tadi sepakat unit lebih
semakin besar unit, semakin besar cost gitu ya. Terus semakin rendah unit ya harusnya costnya makin rendah juga. Nah, seperti ini. Cuman gimana masalahnya sama yang di sini gitu ya, seperti itu. Nah, kita mau menentuin ini, Y sama dengan A plus BX-nya. Nah, kalau mau ngerjain pakai yang tadi, sebetulnya kan kita bisa pakai scatter graph atau pakai high-low, kita tinggal tentukan. Ini bisa seperti itu. Cuman masalahnya, ya tadi, ini sebaran datanya, akurat nggak ya? Gitu, persamaannya. Nah, ini ada dua, pakai Excel sama ngitung manual. Kalau ngitung manual, ujungnya sama ya, kita akan mendapatkan ini. Nah, kalau ngitung manual, kita akan, oh ya ini kelemahannya yang tadi scatter graph ya, tuh kan dia akan tuh nggak kena gitu, ada titik-titik yang nggak kena si titiknya, garisnya, sehingga jadi kurang akurat ya, kurang akurat. Nah, ini rumusnya di sini ya, ini rumusnya ya. Kelihatannya ribet ya, kelihatannya. Cuman kalau kita sudah punya data seperti ini, nih total cost total unit ya, terus kita menggunakan kita mengerjakan ngitung ini di Excel, itu kan gampang, tinggal misalnya jumlah Y ya, ini tadi misalnya YX ya, jumlahnya kan tinggal kita hitung sum, X sum gitu. Nah, seperti itu. Kalau mau dikuadratin ya tinggal di kolom sebelahnya X-nya dikaliin 1 ya, 1X dikaliin, terus tinggal tarik ke bawah sama semua. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan aja ngitungnya ribet, tapi kalau kita ngitungnya pakai Excel, nah bagi teman-teman nanti kerja pakai Excel kan juga lebih pasti nggak salah lah ngitungnya ya. Kalaupun ini dikerjakan menggunakan kalkulator pun masih sangat mungkin ya, sangat mungkin asal teliti mencet kalkulatornya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita kerjakan menggunakan Excel ya. Nah, saya masuk ke yang selanjutnya ya, di video selanjutnya.